Sheila Valianti dari Prodi Akuntansi, Institut Manajemen Wiata Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan tentang pasar dan perdagangan internasional, juga pasar dan pemerintah. Yang pertama yaitu pasar dan perdagangan internasional. Perdagangan internasional. Menurut Wahono, perdagangan internasional merupakan transaksi bisnis antara beberapa pihak yang melibatkan lebih dari satu negara. Perdagangan internasional dapat dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok. Pasar internasional penting bagi sebagian besar perusahaan. Bahkan jika mereka tidak berproduksi untuk pasar ekspor, mereka mungkin bergantung pada bahan tukar. Inggris, seperti semua negara industri maju lainnya, sangat bergantung pada pasar internasional, dan ketergantungan itu telah tumbuh selama bertahun-tahun. Pembatasan perdagangan internasional. Ada beberapa hal yang dilakukan pemerintah untuk membatasi perdagangan internasional. Pembatasan ini meliputi 1. Kuota, pembatasan fisik atas impor barang-barang tertentu ke suatu negara. Yang kedua, tarif, pajak yang dikenakan pada barang impor. Selanjutnya ada subsidi, pembayaran yang diberikan kepada produsen dalam negeri untuk mengurangi biaya mereka dan karenanya membuat mereka lebih kompetitif di pasar dunia. Selanjutnya, kontrol kualitatif, kontrol pada kualitas barang bukan pada kuantitas harga. Semua ini berfungsi untuk membatasi perdagangan internasional dan karena itu mengurangi spesialisasi di tingkat dunia. Yang selanjutnya, pendirian dan pertumbuhan Uni Eropa. Uni Eropa didirikan pada tahun 1958 oleh Perjanjian Roma. Keenam anggota asli yaitu Prancis, Jerman Barat, Italia, Belanda, Belgia, dan Luksemburg. Bergabung pada tahun 1973 oleh Inggris, Irlandia, dan Denmark. Yunani bergabung pada tahun 1981, diikuti oleh Spanyol dan Portugal pada tahun 1986, dan Austria, Finlandia, dan Swedia pada tanggal 1 Januari 1995. Pada tahun 2004, 10 negara lainnya bergabung dengan Uni Eropa, terutama dari Eropa Timur, Republik Ceko, Siprus, Estonia, Hungaria, Latvia, Lituania, Malta, Polandia, Slovakia, dan Slovenia. Pada tahun 2007, Rumania dan Bulgaria diterima. Pada Juli 2013, Kroasia bergabung, dan semua negara ini bersama bekas Jerman Timur. Saat ini merupakan 28 negara-negara anggota Uni Eropa. Negara lain yang menunggu untuk bergabung adalah Albania, Islandia, Makedonia, Montenegro, Serbia, dan Turki. Islandia menangguhkan diskusi pada 2013. Selanjutnya, pendirian dan pertumbuhan Uni Eropa. Tujuan dari Perjanjian Roma adalah untuk menciptakan pasar umum di mana negara-negara anggota didorong untuk berdagang secara bebas dan mendekatkan ekonomi mereka, yang pada akhirnya berpuncak pada penciptaan pasar tunggal dalam Uni. Adapun langkah-langkah untuk mewujudkan pasar tunggal adalah kesepakatan tentang isu-isu berikut. Nah, isunya bisa dibaca di bawah ini ya. Selain langkah tersebut, ada juga langkah lebih lanjut dalam pengembangan perhimpunan datang dengan keputusan untuk mendirikan European Economic Area atau disingkat EEA yang mengizinkan anggota area perdagangan bebas Eropa untuk mendapatkan keuntungan dari banyak tindakan pasar tunggal dan khususnya Perjanjian Uni Eropa yang disetujui oleh 12 negara anggota pada bulan Desember 1991 di Maastricht. Terlepas dari perubahan kelembagaan yang disebutkan, Traktat Maastricht memuat ketentuan untuk di bawah ini. Selanjutnya ada neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan perdagangan internasional suatu negara dengan negara lain dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Ini mencatat aliran uang daripada barang, sehingga impor akan dicatat sebagai jumlah negatif karena uang mengalir ke luar negeri untuk membayar barang, dan ekspor dicatat sebagai jumlah positif.
Dalam neraca pembayaran, yang pertama ada transaksi saat ini. Transaksi saat ini merupakan mencatat aliran uang yang diterima dan dibayarkan dalam pertukaran barang dan jasa. Ini dibagi menjadi perdagangan yang terlihat, impor dan ekspor barang, dan perdagangan yang tak terlihat, yaitu impor dan ekspor jasa. Yang kedua ada transaksi modal. Selain transaksi saat ini, ada aliran uang untuk tujuan investasi. Ini termasuk dana dari sektor publik dan swasta dan pergerakan moneter jangka panjang dan jangka pendek. Yang selanjutnya ada tariff exchange atau nilai tukar. Kurs mata uang adalah harga mata uang itu terhadap mata uang lainnya. Jika setiap negara memiliki mata uangnya sendiri dan perdagangan internasional akan berlangsung, pertukaran mata uang perlu dilakukan. Pada dasarnya, ada dua jenis nilai tukar, yaitu kurs mengambang dan nilai tukar tetap. Ada juga sistem nilai tukar hibrida yang menggabungkan karakteristik dari dua jenis utama. Nah, sekarang ada nilai tukar mengambang. Apa sih nilai tukar mengambang itu? Nilai tukar mengambang adalah salah satu yang ditentukan dalam pasar bebas, di mana tidak ada intervensi pemerintah dan nilai tukar bebas berfluktuasi sesuai dengan kondisi pasar. Nilai tukar ditentukan oleh permintaan dan penawaran mata uang yang bersangkutan. Ada sejauh menyangkut sterling, permintaan mata uang berasal dari ekspor, dan ada juga pasukan pound berasal dari impor. Nilai tukar equilibrium ditentukan oleh perpotongan permintaan dan penawaran pada 1 euro sama dengan 2 dolar. Karena ini adalah pasar yang benar-benar bebas, jika salah satu kondisi pasar berubah, maka nilai tukar juga akan berubah. Apa sih yang mempengaruhinya? Yang mempengaruhi yang pertama ada perubahan neraca pembayaran, kedua ada perubahan aliran investasi, dan yang ketiga ada spekulasi di pasar valuta asing. Selanjutnya ada perubahan neraca pembayaran. Kurva permintaan awal adalah DD dan kurva penawaran awal adalah SS. Pada kurs equilibrium, 1 euro sama dengan 2 dolar. Permintaan pound sama dengan penawaran pound. Pada kurs lama, 1 euro sama dengan 2 dolar. Sekarang ada kelebihan penawaran pound, dan karena ini adalah pasar bebas, akan ada tekanan ke bawah pada nilai pound sampai equilibrium dibangun kembali pada nilai tukar baru yang lebih rendah dari 1 euro sama dengan 1 dolar. Pada nilai tukar ini, permintaan pound kembali sama dengan peningkatan penawaran pound, dan keseimbangan antara impor dan ekspor dibangun kembali. Ketika nilai pound jatuh, dua hal terjadi, yaitu harga impor naik dan harga ekspor turun. Selanjutnya ada efek spekulasi. Yang penting tentang spekulasi adalah bahwa hal ini cenderung memuaskan diri sendiri. Jika cukup banyak orang yang percaya bahwa nilai tukar akan naik dan bertindak sesuai dengan itu, nilai tukar akan naik. Jika kurs sterling diharapkan naik, spekulan akan membeli sterling untuk mendapatkan keuntungan modal dengan menjual mata uang nanti pada kurs yang lebih tinggi. Akan ada peningkatan permintaan pound dan nilai tukar akan naik jika kurs diharapkan turun. Spekulan akan menjual sterling untuk menghindari kerugian modal. Akan ada peningkatan penawaran sterling dan karenanya penurunan nilai tukar. Selanjutnya nilai tukar tetap. Nilai tukar tetap adalah nilai tukar yang ditetapkan dan dipertahankan oleh pemerintah. Nilai tukar dapat ditetapkan dalam mata uang lain, emas atau sekeranjang mata uang lainnya. Untuk mempertahankan nilai tukar tetap, pemerintah telah secara aktif melakukan intervensi di pasar, baik membeli atau menjual mata uang. Keuntungan utama dari nilai tukar tetap yaitu berkurangnya ketidakpastian di pasar. Namun, satu kelemahan serius adalah bahwa tidak ada lagi mekanisme otomatis untuk memperbaiki masalah neraca pembayaran seperti dalam kasus nilai tukar mengambang. Dan ini berarti intervensi pemerintah diperlukan tidak hanya untuk mendukung nilai tukar suku bangsa, tetapi juga untuk mengatasi masalah neraca pembayaran. Selanjutnya yaitu mata uang tunggal Eropa.
Pada 1 Januari 1999, mata uang tunggal Eropa, euro diperkenalkan. Agar memenuhi syarat untuk keanggotaan mata uang tunggal, anggota Uni Eropa harus memenuhi kriteria konvergensi yang ketat sehubungan dengan tingkat inflasi, defisit anggaran, dan tingkat bunga. Pada akhirnya, semua negara memenuhi syarat kecuali Yunani yang memiliki masalah dengan tingkat inflasi yang tinggi. Inggris, Denmark, dan Swedia memutuskan untuk tidak bergabung dengan mata uang tunggal. Sementara Yunani, Slovenia, Malta, Siprus, Slovakia, Estonia, dan Latvia telah bergabung. Masing-masing mata uang dari 18 anggota ditetapkan ke euro pada tingkat yang ditentukan. Tetapi masing-masing merupakan subunit euro daripada mata uang yang terpisah. Selanjutnya, exchange tingkat dan bisnis. Perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi bisnis dalam beberapa cara. Ini akan mencakup membuatnya lebih mudah atau lebih sulit untuk diekspor karena perubahan harga. Yang kedua, mempermudah dan mempersulit pesaing asing untuk menembus pasar domestik, sekali lagi melalui efek harga. Selanjutnya, menyebabkan ketidakpastian baik dalam perdagangan maupun investasi, dan yang terakhir, menyebabkan ketidakpastian baik dalam perdagangan maupun investasi. Yang kedua ada pasar dan pemerintahan. Apa sih pasar dan pemerintahan itu? Pasar dan pemerintahan. Paradoksnya, banyak kebijakan intervensionis pemerintah telah dirancang untuk menghilangkan hambatan yang ada terhadap operasi pasar bebas dan untuk mempromosikan persaingan dan pilihan yang lebih besar. Dalam beberapa kasus, strategi pemerintah adalah melepaskan negara dari sebagian keterlibatannya dalam perekonomian, seperti dalam kasus privatisasi. Dalam kasus lain, perubahan kebijakan dan undang-undang telah dianggap sebagai tindakan yang tepat, seperti dalam pendekatan pemerintah terhadap kebijakan persaingan dan pengoperasian pasar tenaga kerja. Privatisasi. Kebijakan privatisasi di Inggris. Indonesia merupakan negara yang termasuk melakukan privatisasi. Menurut pasal 1 angka 12 Undang-Undang BUMN, privatisasi adalah penjualan saham persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2018. Kebijakan persaingan. Privatisasi berfokus pada keseimbangan antara penyediaan publik dan swasta dalam perekonomian secara keseluruhan. Pemerintah Inggris, kebijakan persaingan sebagian besar berkaitan dengan mengatur perilaku pasar dan khususnya dengan mengendalikan potensi penyalahgunaan kekuatan pasar oleh perusahaan yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama di pasar tertentu. Kerangka kelembagaan. Perumusan dan penerapan kebijakan persaingan Inggris secara tradisional melibatkan berbagai lembaga, termasuk mantan Departemen Perdagangan dan Industri Kantor Perdagangan Adil, Komisi Monopoli dan Merger (MMC), dan Panel Merger. Contoh kasus persaingan ada dua. Yang pertama ada Gas Inggris 1992. Ini melibatkan dua rujukan paralel ke komisi oleh Presiden Dewan Perdagangan dan Direktur Jenderal Pasokan. Yang kedua adalah Bank Midland 1992. Ini menyangkut dua tawaran untuk Midland Bank yang dibuat oleh Lloyds Bank dan Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, sekarang HSBC, dan mengilustrasikan pertanyaan tentang pemisahan yurisdiksi antara Inggris dan Uni Eropa. Selanjutnya yaitu pemerintah dan pasar tenaga kerja. Pemerintah akan mempengaruhi permintaan tenaga kerja secara keseluruhan yang diturunkan dari permintaan akan produk yang dihasilkan oleh tenaga kerja. Yang pertama ada kebijakan ketenaga kerjaan.
Kebijakan ketenagakerjaan ditargetkan secara khusus untuk pengangguran dan selama beberapa dekade terakhir telah memasukkan berbagai tindakan yang ditunjukkan untuk membantu individu mempersiapkan diri untuk pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan. Yang kedua ada skema lokal. Secara historis, skema lokal telah mengambil berbagai bentuk, termasuk pinjaman tanpa bunga untuk individu yang ingin mendirikan bisnis lokal. Misalnya, Sir Thomas White Charity di Leicester. Nah, dari yang sudah saya jelaskan tadi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.